Bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil di ACC dengan jumlah nominalnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Karena juga untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK ataupun status legalitasnya masih bersifat ilegal. Jadi nanti setelah di ACC, jika teman-teman berniat untuk melakukan aksi jailbait dipersilakan, karena untuk di aplikasi ini aman untuk dijailbait. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ataupun aktivitas seperti biasa. Baik teman-teman, berjumpa kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasi-informasi serta edukasinya tentang bagaimana trik ataupun tips di ACC di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, namun sebelum masuk ke inti aplikasinya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Dan karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru mudah cair di tahun 2022 ini. Aplikasi yang akan saya bahas baru saja rilis minggu-minggu ini teman-teman, dan tentunya aplikasi ilegal. Nah, namun di sini sebelum teman-teman melakukan peminjaman, khusus yang bagi awam ataupun yang baru saja ingin melakukan peminjaman, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin yang saya berikan. Untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi teman-teman, usahakan sekali untuk keamanan data-datanya seperti di bagian kontak, penyimpanan ataupun ruang memori, telepon, kotak masuk, dan juga pesan. Harap teman-teman ganti semuanya dengan data-data yang fake. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Karena begini teman-teman ya, jika kalian nanti menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman berniat melakukan aksi galbay, nanti data-data kalian akan disalahgunakan ataupun data-data kalian akan disebarluaskan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi usahakan poin tersebut harus teman-teman amankan, jangan sampai kalian menggunakan data-data yang real. Nah, kemudian teman-teman sebelum melakukan peminjaman, teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya merekomendasikan aplikasi seperti EasyCash, Investri, Danamu, kemudian Kredit Pintar. Untuk beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi dan juga berizin di OJK. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak galbay pada aplikasi tersebut, maka di saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga dengan cepat. Namun, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, sudah saya pastikan data-data kalian bakalan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Jadi, jika teman-teman berpikir kenapa kok masih saja autol pada saat melakukan peminjaman, itu disebabkan dikarenakan teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi seperti itu teman-teman.
Kemudian ya, berikutnya sebelum melakukan peminjaman, kalian jangan sampai ceroboh ataupun terburu-buru dalam melakukan peminjaman. Dikarenakan banyak sekali sekarang aplikasi pinjaman online yang penipuan dan juga menawarkan limit pinjamannya tinggi, teman-teman, bisa mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, di saat teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian harus cek terlebih dahulu ya data-data kalian. Apakah aman ataukah tidak? Jika belum aman, maka saya sangat menyarankan jangan coba-coba melakukan peminjaman. Dikarenakan aplikasi yang pinjol ilegal jika tidak tahu cara-caranya resikonya sangat besar sekali. Dan biasanya juga setelah nanti di ACC hanya dicairkan jumlah pinjamannya Rp600.000 serta tenor selama 7 hari dan bunganya sangat tinggi sekali. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itulah tadi ya teman-teman beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya sebelum melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Jadi harus teman-teman cermati sebaik mungkin, jangan sampai teman-teman lengah ataupun teman-teman itu tidak mengamankan data-data kalian. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini, tentunya aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini, yaitu aplikasi bernama Dana Cicil ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, untuk aplikasi Dana Cicil ini sudah tersedia di Google Play Store. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Jadi, jika teman-teman ingin berniat untuk melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini, dipersilakan. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Karena seperti anjuran pemerintah bahwasannya pihak Kominfo sudah menjelaskan sejak tahun 2018, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu, silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Namun, itu semua kembali lagi ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun uang, ya saya kembalikan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk melihat izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi kita harus mengkondisikannya. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasi ini mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan, dan juga telepon. Saya tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Di awal video tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk keamanan data-datanya. Namun bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara-caranya, kalian bisa cek saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara ataupun proses-prosesnya. Karena cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya dalam aplikasi Dana Cicil. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, seperti inilah tampilan dari aplikasi Dana Cicil. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini ya. Untuk jumlah pinjamannya tertinggi diberikan di angka 4 juta rupiah. Namun di sini saya tidak akan pernah tertipu dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini teman-teman. Dikarenakan setelah nanti di ACC tadi sudah saya bilang hanya dicairkan Rp600.000 serta tenor hanya 7 hari. Dan itu juga semua tergantung dari data-data teman-teman. Jika data-datanya akurat, maka jumlah yang didapat juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, sebelum melangkah ke langkah berikutnya ya, langkah baiknya bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan bantu klik tombol subscribe-nya. Serta nyalakan ya tombol loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, baik teman-teman, untuk bisa melihat informasi berikutnya dan mendapatkan limit dari aplikasi Dana Cicil, kalian bisa klik saja pergi ke pinjaman. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya ini ya, kita disuruh mengisi informasi pribadi. Di sini berupa penguploadan foto KTP bagian depan. Kemudian di bawahnya ada pendidikan, pekerjaan, dan alamat domisili. Nah, di sini teman-teman usahakan ini adalah poin yang sangat penting. Untuk di penguploadan foto KTP bagian depan, usahakan jangan sampai blur ataupun pecah ya. Usahakan harus jelas karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan terdeteksi nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, dan umur. Jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik. Nah, kemudian teman-teman untuk di bagian informasi tambahan pendidikan ini ya tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan jenis ataupun tingkat pendidikan terakhir kalian.
Untuk di jenis pekerjaan di sini teman-teman bisa kalian lihat ya, kita diberikan beberapa opsi. Nah, di sini teman-teman bagi kalian ya yang ingin melakukan peminjaman namun teman-teman itu pengangguran ataupun masih mahasiswa yang berumur 18 tahun ke atas, kalian bisa klik karyawan swasta. Nah, untuk di bagian pengisian alamat lengkap ini usahakan teman-teman harus menulis dengan lengkap, dengan jelas dan istilah yang sebenar-benarnya. Sedikit info ya teman-teman, kalian harus mengisi mengapa kalian harus mengisi dengan sebenar-benarnya? Dikarenakan jika kalian hanya mengisi asal-asalan, maka secara otomatis data-data kalian akan ditolak mentah-mentah. Namun, jika teman-teman mengisi dengan sebenar-benarnya, maka tingkat DACC-nya akan lebih tinggi, teman-teman. Kalian tidak usah takut ataupun kalian tidak usah khawatir, karena pihak aplikasi ataupun pihak DC tidak akan berani mendatangi rumah ataupun kantor kalian, dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak ada badan hukum yang resmi, teman-teman. Jadi, perlu teman-teman cermati dan perlu teman-teman pahami. Pihak aplikasi hanya meneror lewat kontak darurat ataupun lewat data-data yang tertera pada smartphone kita. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mengamankan data-data kalian. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi pribadi, teman-teman bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi pekerjaan dan juga di informasi kontak darurat. Untuk di penghasilan per bulan di sini teman-teman bisa kalian lihat ya, kita di sini kan diberikan beberapa opsi. Saya sarankan meskipun kalian hanya digaji 1 juta ataupun 2 juta, kalian bisa isi saja sesuai dengan UMK pendapatan daerah teman-teman. Jika sudah, kalian bisa klik memastikan. Nah, untuk di bawahnya ini kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan bagi kalian yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama nanti kalian istilah yang pasangan agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika kalian sudah mengkondisikannya, kalian bisa klik saja langkah berikutnya. Bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya kita disuruh mengupload foto selfie memegang KTP. Nah, di sini teman-teman sedikit info ya. Pada saat penguploadan foto selfie memegang KTP, di sini wajah terlihat samar-samar itu tidak masalah teman-teman. Dikarenakan yang terpenting ataupun yang utama adalah foto KTP-nya harus terlihat dengan jelas. Jadi seperti itu perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman ingat ya. Jadi samar-samar pun tidak apa-apa. Intinya foto KTP-nya harus terlihat dengan jelas dan tidak blur ataupun pecah. Nah, jika sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja langkah berikutnya. Di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman untuk di pengisian informasi akun bank cukup lengkap ya teman-teman, nama banknya. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja dengan nama bank yang kalian miliki dan ingat harus memiliki akun bank pribadi. Untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nama rekening orang lain. Nah, usahakan harus diisi dengan benar dan jelas ya teman-teman. Jika sudah mengkondisikannya bisa klik langkah berikutnya. Nah, maka bisa teman-teman lihat di sini selamat Anda telah menyelesaikan semua sertifikasi informasi dan ternyata teman-teman seperti yang sudah saya tadi jelaskan ya, ternyata kita hanya berhasil mendapatkan jumlah nominalnya sebesar Rp600.000. Jadi tidak sesuai teman-teman dengan tampilan yang diberikan pada saat di awal tadi ya, dengan tendernya 28 hari. Nah, jika teman-teman menyetujui bisa klik saja ajukan pinjaman. Nah, maka di sini kita diberikan rincian peminjamannya teman-teman bisa kalian lihat ya. Nah, di sini bisa kalian baca dari cicilan 1 hingga cicilan 4. Jika sudah, kalian bisa klik mengajukan. Nah, maka teman-teman secara otomatis pengajuan berhasil ya teman-teman, data-data akan diproses oleh pihak analis maupun pihak audit. Nah, biasanya untuk proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan smartphone kalian dalam keadaan aktif. Dikarenakan pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.